Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase E kelas 10 kurikulum Merdeka, fenomena geosfer. Pada video kali ini kita akan membahas klasifikasi tipe iklim. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali dari skema klasifikasi iklim. Ada 3, 1 iklim matahari, 2 iklim fisis, dan 3 iklim menurut para ahli. Yang kita ambil adalah iklim Junghun, Köppen, Schmidt-Ferguson, dan iklim Oldman. Kita awali dari iklim matahari. Adalah pembagian iklim berdasarkan letak lintang atau pembagian iklim berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Kalau kita perhatikan pada pembagian iklim yang ada di globe ini, iklim matahari ini dibagi menjadi 4, yaitu 1 iklim tropis. Ini ya, iklim tropis yang berwarna hijau, terletak antara 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Tentu garis ekuator atau khatulistiwa berada tepat di tengah-tengahnya. 2 adalah iklim subtropis, terletak antara 23,5 derajat sampai 35, sebagian referensi sampai ke 40 derajat, lintang utara dan lintang selatan, yang berwarna kuning. 3 iklim sedang, terletak pada 35 atau 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan atau yang berada juga di lintang selatan, yang berwarna biru muda. Dan yang terakhir, iklim kutub berwarna biru tua, 66,5 derajat sampai 90 derajat di lintang utara dan juga di lintang selatan. Bagaimana karakteristik dari masing-masing iklim matahari tersebut? Kita awali dari iklim tropis. Iklim tropis pada peta bisa kalian lihat, ini yang terblok ya, warna oranye ini, memiliki ciri suhu udara tentu sangat tinggi, curah hujan di sepanjang garis ini ya, sepanjang daerah ini juga sangat tinggi. Sinar matahari berjalan sepanjang tahun sangat intensif dan tekanan udara rendah. Tekanan udara yang rendah inilah yang menyebabkan curah hujan akan sangat tinggi. Wilayahnya tentu antara lain adalah di Asia Tenggara, Asia Selatan, kemudian di Australia, khususnya yang bagian tengah sampai utara. Afrika Tengah ya, kemudian juga di Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang bagian utara. Berikutnya, iklim subtropis memiliki karakteristik antara lain adalah sebagai berikut. Ya, ini wilayahnya ya, ini ya wilayahnya subtropis. Sebagian di belahan bumi utara 23,5 sampai 40 derajat dan di lintang utara dan di lintang selatan. Memiliki suhu rata-rata tidak terlalu panas atau dingin. Ini sebenarnya ya jika tidak di gurun pasir. Curah hujannya sedikit karena itu beriklim kering. Dan sudah memasuki 4 musim dan sudah memiliki 4 musim yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Untuk iklim subtropis ini bila daratan pada umumnya berupa gurun ya. Wilayahnya antara lain untuk di Asia ada di Asia Timur, berarti kisarannya pada daerah 23,5 derajat sampai 35 derajat ya, di daerah sini ya. Yang garis ini ya 30 derajat north dan 30 derajat south ini S. Asia untuk di benua Asia adalah Asia Timur, Asia Selatan, dan juga di Asia Barat. Kemudian di Australia ada di Australia Selatan. Berikutnya di Afrika ada di Afrika Utara dan juga di Afrika Selatan. Dan di Amerika ada di Amerika Serikat, Meksiko, begitu ya. Dan juga ada di Amerika Selatan bagian selatan. 3 adalah iklim sedang. Karakteristik dari iklim sedang adalah sebagai berikut. Amplitudo suhu tahunannya adalah besar. Wilayahnya ini ya, yang berwarna hijau ini ya, ini iklim sedang, yang berwarna hijau ini. Amplitudo suhu hariannya kecil. Kemudian tekanan udaranya berubah-ubah dan terdapat angin siklon dan angin badai yang sangat sering terjadi. Ini wilayah beriklim sedang. Wilayahnya meliputi Asia, antara lain adalah Asia Timur bagian utara, Asia Tengah, kemudian sebagian besar atau hampir seluruhnya di Eropa, dan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Alaska. Sementara di Amerika Selatan ada di ujung selatan benua Amerika, di Argentina, dan di Chili.
Dan yang keempat adalah iklim kutub. Iklim kutub ini tentu berada di daerah kutub. Memiliki karakteristik suhu sangat dingin dan bersalju abadi, ini wilayahnya, di kutub utara dan di kutub selatan. Pada musim panas, suhu tidak sampai panas ya, tapi hanya terasa sejuk. Dan terdiri dari iklim tundra, ini pada saat musim panas, dan iklim es yang beku pada saat musim dingin. Bahkan di kutub utara yang berupa laut ketika musim dingin berupa daratan atau membeku menjadi daratan. Wilayahnya tentu di sekitar kutub utara dan di sekitar kutub selatan. Di kutub utara antara lain adalah di dataran rendah Siberia yang ada di Rusia tengah sampai kutub utara, semenanjung Skandinavia, kemudian Greenland, dan juga di Kanada Utara dan Alaska Utara. Sementara di kutub selatan tentu berada di benua Antartika. Yang kedua adalah iklim fisis atau iklim fisik. Adalah pembagian iklim berdasarkan letaknya terhadap daratan dan lautan. Iklim fisis ini terbagi menjadi 5. Satu, iklim maritim yang karakteristiknya sesuai namanya berarti letaknya dekat dengan laut ya, atau di pantai atau bahkan berupa negara kepulauan. Memiliki suhu tahunan yang rendah. Amplitudo suhu juga kecil, sering dan banyak terdapat awan dan hujan, antara lain ini kalau kita contohkan di sini adalah kawasan Asia Tenggara ini ya. Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, Malaysia dan sekitarnya, negara kepulauan dan pantai, juga kepulauan Jepang sampai Kamchatka yang ada di Rusia Timur. Ini beriklim maritim. Kemudian yang kedua adalah iklim kontinental, karakteristiknya berarti sesuai dengan namanya kontinental artinya darat. Letaknya berada di tengah-tengah daratan yang luas atau benua. Ini ya contohnya ya. Amplitudo suhunya besar. Curah hujannya sedikit. Ini contohnya di peta ini adalah di Asia Tengah. Ya. 5 republik bekas Uni Soviet ini memiliki iklim kontinental. Kita lanjutkan yang ketiga adalah iklim gurun. Karakteristiknya letaknya berada di tengah daratan subtropik. Curah hujannya sangat kurang, penguapan tinggi, dan amplitudo suhunya sangat besar. Dan inilah setiap tempat di dunia ini yang berupa daratan dan berada di daerah subtropik, maka akan dijumpai gurun. Karena itu daerah ini beriklim gurun. Antara lain persebaran gurun di dunia adalah, satu adalah gurun Great Basin yang ada di Amerika Serikat, 2 gurun Peru, 3 gurun Atacama yang ada di Chili, yang berikutnya gurun Patagonia yang ada di Argentina, gurun Kalahari dan gurun Namibia di Afrika Selatan, gurun Sahara dan gurun Libya di Afrika Utara, ada gurun Arab dan juga gurun Persia di Asia Barat, kemudian di Asia Tengah sampai di Cina Barat ada gurun Sar, gurun Karakorum dan juga gurun Gobi. Ya, ini berada di Cina, dan yang terakhir di benua terkering di dunia yaitu Australia. Di sana terdapat gurun Simpson atau gurun Australia besar. Yang keempat adalah iklim Ugahari atau pegunungan tinggi, memiliki karakteristik amplitudo suhu sangat besar, kemudian letaknya berada di dataran tinggi dan pegunungan tinggi, dan contohnya di pegunungan-pegunungan tinggi di dunia, pegunungan Himalaya, pegunungan Alpen, pegunungan Jayawijaya, dataran tinggi Dieng, dan lain-lain. Terakhir, iklim kutub atau iklim dingin. Ini memiliki karakteristik suhunya sangat dingin dan tentu selalu bersalju. Letaknya berada di sekitar kutub. Kita akan lanjut pembagian iklim menurut para ahli. Yang pertama adalah iklim Junghun. Junghun membagi iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budidaya atau tanaman pangan. Dan iklim Junghun itu ada 4. Dasarnya adalah ketinggian tempat dan tanaman pangan ini ya. Yang pertama itu adalah iklim panas. Berarti ketinggian tempatnya 0 sampai 600 meter. Tanaman yang biasa hidup antara lain adalah ini tebu, karet, ya, kelapa, dan juga padi. Yang kedua adalah iklim sedang. Daerahnya adalah 600 sampai 1500 meter. Dengan tanamannya antara lain tembakau, kopi, coklat, ya. 3, iklim sejuk. Lebih tinggi lagi, pada ketinggian 1500 hingga 2500, jenis tanamannya ada tanaman kopi,
teh ya dan kina. Dan yang terakhir adalah iklim dingin yang paling tinggi dengan ketinggian di atas 2.500 meter. Dan tanaman di sini sudah mulai jarang, walaupun di beberapa tempat masih dijumpai adanya tanaman kina. Iklim menurut para ahli yang kedua adalah iklim Köppen. Adalah pembagian iklim berdasarkan suhu atau temperatur dan curah hujan. Nah, berdasarkan suhu di seluruh dunia ini dibagi menjadi 5, yaitu tipe A itu iklim panas basah. Yang B atau iklim tropik ya. Yang B adalah iklim subtropik atau panas kering. C dan D ini iklim sedang dan E adalah iklim kutub. Dan berdasarkan kondisi curah hujan dibagi menjadi 4. F itu artinya basah, M itu sedang, W dan S itu kering. Sehingga cara menuliskan iklim Köppen contohnya antara lain adalah iklim AF itu digabung dari huruf A yang tropis dan F yang basah. Berarti iklim AF adalah tropis basah. AW tropis kering dan seterusnya. Lalu bagaimana pembagian iklim Köppen di Indonesia? Ternyata Köppen membagi iklim di Indonesia ini ada 3 ya. Yang pertama adalah iklim AF atau tropis basah atau disebut iklim hutan hujan tropis. Wilayahnya Sumatera, sebagian Jawa Barat, kemudian Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan sebagian besar Papua. Selanjutnya adalah iklim AM. Ini iklim tropis sedang yang oleh kita kenal dengan nama iklim muson atau iklim musim. Wilayah utamanya adalah Jawa Barat bagian tengah dan timur sampai Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur ya. Kemudian dan yang ketiga iklim AW atau iklim tropis kering. Ini menghasilkan kawasan sabana ya. Wilayahnya tentu di Nusa Tenggara baik barat maupun timur. Yang kelima iklim Smith-Ferguson adalah tokoh atau para ahli yang membagi iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Dan ahli terakhir yang membagi iklim di Indonesia yang terkenal adalah Oldeman. Ini membuat klasifikasi iklim berdasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berurutan. Kalau kalian ingin mengetahui pembagian iklim secara detail menurut 2 ahli ini, kalian bisa menyaksikan pada video lain di channel ini, yaitu tentang iklim Smith-Ferguson dan cara menghitung data curah hujan menurut Smith-Ferguson. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terus semangat untuk belajar geografi dan juga pelajaran yang lain. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.